identifikasi ruang lingkup pemasaran. Ketiga, peserta didik memahami konsep pemasaran. Keempat, peserta didik mampu menganalisis proses bisnis dalam bidang pemasaran. Dan kemudian komponen selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Nah, di sini mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik harus memahami bisnis pemasaran, kemudian juga mengidentifikasi ruang lingkup pemasaran, memahami konsep bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, pertanyaan pemantiknya di sini adalah, anak-anakku siswa yang hebat, tentu kalian sering mendengar kata pemasaran. Nah, apakah pemasaran itu? Nah, kemudian yang kedua, apakah keterkaitan bisnis dengan pemasaran? Nah, kemudian masuk kegiatan pembelajaran. Di sini pertama ada alur tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memahami proses bisnis dalam pemasaran. Nah, materinya proses bisnis dalam bidang pemasaran. Sini ada 4 CP tadi, jadi ya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan di sini alokasinya 15 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam, kemudian peserta didik menjawab salam dari guru, kemudian peserta didik dan guru berdoa bersama dipimpin ketua kelas, kemudian guru melakukan presensi kehadiran peserta didik, kemudian guru memberi motivasi dan semangat kepada peserta didik, kemudian selanjutnya guru memberikan persepsi materi sebelumnya, yaitu pemasaran konvensional dan pemasaran digital, serta hubungannya antara materi pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Dan sebelum melakukan proses bisnis, maka seorang pembisnis harus mengetahui dulu target pasar dan jenis pemasaran, di mana jenis pemasaran saatnya ada 2, yaitu konvensional dan digital. Nah, selanjutnya guru memberikan arahan kepada peserta didik mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan peserta didik diberi kesempatan bertanya mengenai capaian pembelajaran. Nah, kemudian peserta didik memahami capaian pembelajaran dan aktivitasnya. Nah, itu untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini karena pendekatan tadi saintifik, sebelumnya kegiatan inti ini dialokasikan 120 menit. Nah, pada kegiatan inti ini kan menggunakan pendekatan saintifik, nah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan menalar. Nah, pada proses mengamati, di sini guru menjelaskan secara singkat materi proses bisnis dan pemasaran. Kemudian peserta didik menyaksikan video mengenai proses bisnis dalam bidang pemasaran yang telah disiapkan oleh guru. Nah, linknya sudah saya sisipkan di sini. Dan juga yang selanjutnya peserta didik setelah menonton video tersebut menuliskan pendapatnya. Nah, kemudian kegiatan menanya. Nah, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan dan guru memberikan jawaban untuk menguatkan materi. Kemudian selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba. Nah, di sini guru menyampaikan tayangan PowerPoint, ini beberapa konsep pemasaran. Kemudian peserta didik mencoba membuat explore untuk mencari materi mengenai pemasaran dari berbagai sumber. Nah, di sini nanti peserta didik akan berdiskusi. Nah, setelah diskusi nanti peserta didik menyampaikan hasil explore-nya dalam diskusi kelas dengan bimbingan guru. Kemudian yang selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah kegiatan inti selesai, masuk kegiatan penutup dan refleksi peserta didik dengan alokasi waktu 30 menit. Yang pertama, peserta didik setelah tadi berdiskusi kemudian sudah dikuatkan oleh guru, di sini peserta didik membuat rangkuman terkait materi yang sudah dipelajari dengan antusias, cermat, dan cepat. Kemudian setelah itu peserta didik menerima penilaian refleksi hasil kegiatan yang telah dilakukan dengan beberapa pertanyaan, yaitu hal apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini,
Dan bagaimana Anda memperbaiki hasil belajar Anda? Apakah metode belajar hari ini membuat hidup ini lebih bermakna? Nah, itu pertanyaan untuk refleksi peserta didik. Kemudian setelah itu peserta didik membuat karya tulis ilmiah tentang konsep bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, ini untuk tugas dikumpulkan minggu berikutnya. Dan guru menjelaskan secara singkat materi selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi dan isu terkini dunia pemasaran. Kemudian peserta didik berdoa bersama dan mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. Dan guru mengakhiri pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya ada refleksi guru. Nah, di sini refleksi guru itu untuk menilai kendala-kendala pada kegiatan pembelajaran. Ini ada 7. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah semua peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? Apakah apa saja kesulitan peserta didik yang dapat diidentifikasi dalam proses pembelajaran? Kemudian apakah peserta didik yang memiliki kesulitan dapat dibantu? Kemudian di mana level pencapaian rata-rata peserta didik pada pembelajaran yang telah dilakukan? Kemudian apakah semua peserta didik telah mencapai ketuntasan pada pembelajaran yang telah dilakukan? Dan apa strategi yang harus digunakan agar peserta didik yang belum tuntas mencapai capaian pembelajaran? Nah, kemudian selanjutnya ada asesmen. Nah, pada kurikulum Merdeka ini ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dengan bentuk profil Pancasila, tertulis, dan performa. Dan jenisnya juga ada penilaian diri, dan jawaban singkat, pilihan ganda, anekdota kalau saya baca itu, dan juga bisa presentasi. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Hasil tes formatif diolah, kemudian dianalisis agar diperoleh bukti soal yang lebih banyak jawaban salahnya sehingga dapat diketahui peserta yang mendapatkan nilai di bawah KKTP. Nah, untuk materi ringkasan materi, saya buat PPT di sini. Proses bisnis dalam pemasaran. Nah, ini sumbernya dari Puspitasari. Kemudian untuk kisi-kisi dari asesmen, yang pertama ada asesmen diagnostik. Di sini asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, peserta didik ditanya apakah peserta didik nyaman dengan lingkungan sekolah, apakah peserta didik mengetahui tentang pemasaran, apakah peserta didik pernah memasarkan sebuah produk, apakah peserta didik mengetahui proses bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, kemudian juga ada asesmen formatif. Nah, di sini tekniknya diskusi kelompok. Kemudian selanjutnya ada asesmen sumatif. Nah, di sini multiple choice untuk bentuk soalnya. Dan juga ada penilaian sikap yang tadi di atas disebutkan pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ada beberapa aspek yang saya cantumkan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberikan salam sebelum dan sudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Kemudian untuk kebenekaan global, di sini siswa menerima kritik dan saran, dan gotong royong mampu bekerja sama atau berdiskusi dalam kelompok dengan baik. Kemudian mandiri, mampu bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Bernalar kritis, aktif dalam mengemukakan pendapat terkait materi. Kreatif, mampu menampilkan presentasi hasil diskusi yang menarik. Ini untuk soal dari asesmen diagnostik tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk lembar asesmen formatif, nah di sini tadi kan di atas disebutkan bahwa tadi untuk mengeksplor atau menunjukkan materi tentang konsep pemasaran. Nah, di sini dibentuk 5 kelompok, kemudian
disuruh diskusi dan kemudian menyampaikan hasil diskusi. Nah, apabila peserta didik dapat melaporkan, maka misalkan ya, jumlah definisi dan konsep yang diperolehnya 1 sampai 2, itu bobotnya nilainya 71 sampai 75, itu cukup. Kemudian dia memperoleh definisi dan konsep pemasaran 2 sampai 3, maka nilainya cukup baik dengan 76 sampai 80. Kemudian kalau dia memperoleh definisi dan konsep pemasaran 3 sampai 4, maka bobotnya 3, nilainya 81 sampai 95, kategorinya baik. Kemudian untuk jumlah definisi dan konsep yang diperolehnya 4 sampai 5, maka nilainya sangat baik, yaitu 96 sampai 100. Dan untuk asesmen sumatif, ini di akhir pembelajaran, di sini ada multiple choice 9, 10. Nah, di sini untuk topik penilaiannya, jika benar maka nilainya 1 dan jika salah 0. Untuk total nilainya skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Nah, untuk lembar penilaian sikap tadi, nah di sini ada aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi guru nanti tinggal mengisi, misalkan dia berdoa sebelum dan sudah melakukan, maka indikatornya misalkan dibuat 3 atau 4 kalau maksimal. Kemudian soal pengayaan, di sini kalau yang di atas KKTP maka dilanjutkan ke pengayaan, dan jika di bawah KKTP maka remedi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman atau Bu Dini ada saran atau masukan dan pertanyaan yang kurang jelas, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mustaqim. Ya Allah, Bu Dini senang, bahagia dan bersyukur gitu ya melihat perbaikan yang dibuat itu sungguh membanggakan gitu, karena sudah sesuai dengan yang Bu Dini harapkan. Ini Bu Dini mau lihat modulnya dulu tadi, lampiran yang materi atau modul? Karena di sini yang terakhir, ini lampiran. Oke. Ini lampiran proses bisnis dalam bidang pemasaran. Proses bisnis adalah ini. Oke. Terus halaman berikutnya. Terdapat beberapa unsur ini proses pemasaran. Oke. Terus halaman berikutnya. Glosarium. Oke. Tadi ada modul itu beda lagi ya? Beda perangkat. Yang tadi file yang berbeda ya, yang ada covernya modul. Apa ini cover depan? Oh gitu. Ini soalnya tadi kan cover depannya kan ada logo UNS, terus ada nama teman-teman kamu gitu. Oh ini sama tuh. Iya paham. Oke. Ini Bu Dini memberikan masukan dulu, tapi teman-temannya yang lain tolong menyimak ya. Apakah sarannya, karena kan pengetahuan dan pemahaman konsep ini kita sama loh, gitu ya. Maksudnya Bu Dini itu nggak lebih baik dari kalian, karena kan ini baru diterapkan. Jadi tolong disimak masukan-masukan dari Bu Dini, dikoreksi. Kalau misalkan kita ada mispersepsi gitu, lebih baik didiskusikan ya. Yang pertama pastinya Bu Dini sangat, tadi ya Bu Dini sampaikan, sangat bahagia, bangga dan bersyukur gitu atas hasil telaahnya dan juga penyempurnaan modul ajar yang dilakukan oleh Mustaqim. Ya, mudah-mudahan ini sangat mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi buat teman-teman yang lainnya gitu ya. Mustaqim aja bisa, apalagi yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, yang perlu Bu Dini sampaikan untuk informasi di awal itu semua aman dan clear, jelas ya. Jadi dari identitas, dari semua tadi yang identitas, model, media, sarana prasarana, profil belajar Pancasila, pertanyaan pemantik dan lain sebagainya itu clear, nggak ada masalah. Nah, yang perlu Bu Dini
konfirmasi, Kita kan emang ya. mau mengerjakan. Materinya Tapi itu kita juga bisa mengenai orang-orang yang apa, gitu. ada. Tadi Bu Dini kan coba munculkan lagi mungkin materi. Jadi kemarin tuh ada yang acara yang Ini sebenarnya ini agak di Bu Dini gara-gara kali orang ya. ini Agak dibesarkan gagal mana sih? semua acara dengan Bu Dini. Usaha halaman sebelumnya. Nanti selesai kemungkinan ya jam 10 Dini. Setelah ini. Oke. Bu Dini hanya mau ngecek gitu ya. Karena di kegiatan pendahuluan Mustaqim kan tadi bilang menanyakan Kelahiran Jakarta. bisnis pemasaran konvensional dengan digital ya di kegiatan pendahuluan. Nah maksudnya Bu Dini cuma mau konfirmasi aja ini cocok nggak dengan ini gitu loh. ini kayaknya agak enak ini. Soalnya kan materi SMK Bu Dini nggak di luar kepala Mustaqim gitu loh. Kalau materi ekonomi SMA kan Bu Dini maksudnya udah tahu lah gitu ya urutannya dari sini ke sini apa. Bu Dini hanya mau konfirmasi itu aja. Benarkah jenis pemasaran konvensional dan digital adalah materi sebelum ini gitu? Dan apa kaitannya dengan sini gitu? Maksudnya Bu Dini itu yang perlu Bu Dini konfirmasi. Cilok mas. Nanti nyoba dengan ora enak ngono anjir. Wah, itu tak Kalau kayak di gelem sini dari situ. Wahyu. Kalau di silabus yang kemarin itu apa tuh semacamnya itu ATP itu yang itu urutannya. Heeh. Iya. Kenapa? Karena kalau melihat tadi digital dan konvensional ke materi ini kok kayak terpisah gitu loh. Di mana hubungannya Bu Dini mencoba nyari gitu. Yang aku bahasnya. Sing satu mata kuliah. Aku datangnya hari Selasa depan. Kalau videonya video apa? Coba tolong dibuka dulu. Itu Windows berapa anjir? Yang tadi ada linknya Windows 7. yang warna biru. Enggak. Yang mana? ya Itu Punya PDF aku. ya? Bukan Ini ini. PDF, ini PDF. benar Bu. Ya. Jadi soal yang lain-lainnya di depan itu tadi nggak ada masalah. Bu Dini hanya mau konfirmasi peruntutan materinya aja. Kamu apa ya? Oh iya, game kesayangan memainkan. Main di atas aja dulu aja ya. Di sini. Hah? Di mana? Atau lagi sulit internet ya, karena kayaknya mau Mustaqim pakai dua device ya, ada HP, ada laptop. Atau gini Mustaqim ya, ini lampiran ringkasan materi ya. Nih ya, ini kan kamu yang pertama, ini kan proses ada covernya ya, proses bisnis dalam bidang pemasaran, itu oke. Coba kalau mau turunin dikit atau dikecilkan sedikit. Benar Bu. Ya. Itu kan 100%. Di layar itu mungkin jadi 90 atau 80% gitu. Nggak bisa ya? Kamu kesulitan ya, panik ya, ada HP, ada laptop, sampai bingung. Ini yang di laptop bilang Bu, Apanya? tinggal satu orang gitu. Atau di end screen dulu. Kalau laptopnya nggak bisa bergerak, di end screen dulu. Oke. Nah, ini Bu. Biar saya share screen lagi. Oke. Nah, enggak, yang tadi aja dulu, yang materi dulu aja materi. Nah, abis yang cover pertama itu proses bisnis dalam bidang pemasaran, kan kamu langsung slide keduanya itu kan proses bisnis adalah tentang langkah-langkah yang tepat yang memainkan peran penting dalam memberikan bla bla bla. Nah, menurut Bu Dini itu jangan seperti itu. Jadi habis cover, habis judul, kamu masukkan screenshot video
Kan memang itu urutan pembelajaran kamu. Atau kamu masukkan kalimat sebelum urutan video, kamu masukkan kalimat tarik ke atas yang pendahuluan. Sendiri Tabel pendahuluan. orang di kamar Sebelum ini temuan kardus itu kan kamu guru memberikan persepsi materi, pemasaran konvensional dan pemasaran digital serta hubungannya antara materi pemasaran. Oke, tolong di screen dulu deh. Di screen. Bu Dini mau pakai whiteboard bisa nggak? Sebentar ya, kalau misalkan Bu Dini pakai whiteboard, tulisan Bu Dini. Jadi di sini cover atau pakai Word aja ya. Terus abis itu sebentar close whiteboard. Share screen sebentar. Ini. Gimana nih? Cover, habis itu apa namanya, persepsi, habis itu video, baru materi. Nah, persepsinya tadi apa ya? Tadi sorry, mungkin ini hanya contoh ya. Maksud Bu Dini gini Mustaqim, kira-kira bisa dimengerti nggak yang Bu Dini maksud Mustaqim? Tampilkan ya. Oh iya Bu. Jadi maksudnya Bu Dini supaya sinkron gitu loh, ya. Cover terus persepsinya itu kalau perlu bahkan di sini sebelum masuk ke video ditampilkan apa namanya CP dan TP. Misalkan gini ya.
gitu. Jadi maksudnya begini biar sinkron dengan urutan yang kamu lakukan di kelas gitu. Nah, gitu. Iya. Itu sih masukan dari Bu Dini untuk materinya. Nah, masalah ini nanti, ya masalah yang ini, masalah pertanyaan persepsi itu nanti Bu Dini pasrah ke kalian ya, karena kan Bu Dini tidak tidak mungkin hafal semua urutan materi yang akan diajarkan. Nah, tapi yang terpenting kita bukan hanya menanyakan kemarin belajar apa, enggak, tapi apa kaitan materi yang kemarin dengan materi hari ini. Itu yang sulitnya tuh di situ. Kalau ngajar akuntansi paling gampang karena semuanya memang saling kait mengkait. Tapi misalkan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran itu masih bisa, gitu loh. Nah, tapi ntar kalau yang misalkan kayak elastisitas, laba maksimum, itu kita harus benar-benar kreatif gitu loh. Kira-kira apa cara mengkaitkannya, gitu loh. Ya, jadi yang biru itu jenis pemasaran itu nanti ya dipastikan lagi materinya apa gitu ya. Oke. Nah, ini juga CP dan TP terus screenshot video, jadi benar-benar bisa memahami karena kan tadi yang pas di video itu kan kamu ada siswa diminta kerja dengan mengacu dari video yang kamu tampilkan kan ya. Nah gitu, jadi ditampilin aja screenshot videonya. Nah nanti baru masuk ke materi yang udah kamu buat. Proses bisnis adalah ini. Jadi kan nanti anak-anak kan begitu kerja di sini kan sampai slide 4 mereka kan belum tahu materinya. Jadi kita lihat hasil kerjanya anak-anak gitu. Itu yang catatan Bu Dini gitu ya. Nah terus di sini untuk pendahuluan ini kan memastikan materi udah oke ya. Oke. Nah terus pendahuluan, coba tolong Mustaqim tolong share screen lagi. Oke. Nah nomor 7 itu oke. Ya, guru memberikan arahan mengenai CP dan TP. Ini penting, ini memang harus ada. Nah, nomor 8 sama nomor 9 ya. Ini kan menurut Bu Dini terlalu teoritis dan normatif. Menurut Bu Dini, anak-anak itu nggak mungkin sampai mengkritisi gitu dan dia nanti akan jenuh dan bosan gitu loh. Misalkan diberi kesempatan bertanya mengenai capaian pembelajaran apa itu menurut Bu Dini terlalu teoritis banget sih. Gitu loh. Orang mereka kan cuma dikasih tahu apa ya, mereka baru pertama kali dengar itu di situ gitu, beda sama kita gitu kan. Gitu. Jadi menurut Bu Dini yang nomor 8 sama nomor 9 di kegiatan pendahuluan tidak perlu sih Mustaqim. Gitu. Ya. Oke, terus untuk kegiatan inti semua nggak ada masalah, kegiatan penutup juga sudah nggak ada masalah. Nah, Bu Dini mau bertanya, minta konfirmasi dari kalian, untuk refleksi itu apakah ada bab tersendiri di kurikulum 2013? Kan selama ini kalau Bu Dini ngajar itu kan hanya ada pendahuluan, inti, penutup. Nah, kalau memang di kurikulum Merdeka, gitu ya, kalau di kurikulum 2013 kan hanya pendahuluan, inti, penutup. Nah, kalau di kurikulum Merdeka memang ini harus subpointer sendiri kayak ini, ya udah, Bu Dini malah terima kasih. Jadi Bu Dini dapat ilmu dari kalian. Itu yang Bu Dini tanyakan. Gimana? Ini bukan hanya Mustaqim aja, kalau yang lain tahu juga boleh dijawab. Gak, kalau Mustaqim gimana? Kalau di sekolahnya memang requestnya kayak gitu, formatnya. Iya Bu, ketika iya Bu, dikasih pedoman juga seperti itu, ada refleksi dulu. Ya udah, oke. Ya udah berarti oke, nggak apa-apa. Gitu. Coba nanti kita lihat yang SMA ya. Nah, dan ini harus seperti Mustaqim ya. Maksudnya kita harus cerdas komunikasi dengan pihak sekolah. Kalau memang pihak sekolahnya formnya kayak gini, udah kita yang ikutin. Gitu loh, kita nggak usah rewel, gitu ya. Nah, terus Mustaqim itu berarti sudah oke. Bu Dini mau konfirmasi. Selanjutnya dari Bu Dini itu Bu Dini sangat bangga banget gitu ya. Karena kisi-kisi oke, instrumen juga oke gitu ya, rubrik juga oke, semua udah bagus gitu ya.
Cuma kalau Bu Dini sih lebih nyaman kan kamu kalau kisi-kisi, coba tadi dilihat kisi-kisi setelah materi tadi. Nah, kalau kamu kan langsung nih kisi-kisi diagnostik, kisi-kisi formatif, kisi sumatif. Kalau Bu Dini stylenya habis kisi-kisi diagnostik soal diagnostik, kisi-kisi formatif soalnya. Kalau kamu kan kisi-kisi semua dulu gitu. Jadi biar ada itu, tapi nggak apa-apa ya. Dan ini misalkan Mustaqim buatnya kayak gini, nggak apa-apa, ini udah bagus, udah benar. Apalagi yang sumatif. Misalkan mau lebih bagus lagi, ya. Misalkan mau lebih bagus lagi, yang yang sumatif itu di split. Maksudnya ranah misalkan soal nomor 1 itu C berapa, soal nomor 6 itu C berapa. Tapi itu nanti aja kalau udah dicerewetin. Ya kalau untuk seperti ini udah lebih dari cukup. Yang terpenting ada dasarnya ketika merumuskan itu. Gitu. Nah, yang Bu Dini bingung itu yang tadi laporan karya tulis apa-apa itu tuh kisi-kisinya yang mana? Itu dia termasuk apa sih? Formatif ya tadi. Apa tim? Yang pas penilaian kan kamu ada laporan apa itu tadi? Masuk. Kok bisa? Kamu nyimpen makanan apa? Mustaqimnya ini ya kali hang. Oh enggak. Oh itu disikap. Yang lampiran itu, yang lampiran bukan, yang di atas penilaian, yang sebelum materi. Lagi ke atas lagi. Lagi ke yang sebelum materi penilaian. Sebelum materi ini kan turun ke bawah. Nah, sebelum ini. Sebelum materi. Nah, itu yang assessment itu loh. Formatif presentasi karya tulis. Nah, itu Bu Dini mau lihat kisi-kisinya sama rubriknya. Sama soalnya. Ini belum ada Bu, ini minggu depannya gitu. Oh oke. Nah ini formatif yang apa? Ini yang diskusi tadi yang membuat explore materi tentang pemasterannya. Berarti yang di tabel tadi kamu kurang mengisinya. Coba deh balik lagi ke tabel assessment. Gimana? Udah keluar? Oh ini harusnya diskusi ya Bu. Nah di sini nih yang itunya tuh yang formatif apa gitu. Nah misalkan, soal uraian. Jadi formatif jangan presentasi karya tulis gitu. Jadi kan Bu Dini nanya itu gitu ya. Itu aja sih kamu itunya diganti aja gitu ya. Oke, dah. Itunya ya, karena supaya menyesuaikan dengan rincian yang sudah kamu buat ya tabel ininya. Oke, balik lagi ke kisi-kisi tadi. Sapu sama itu loh tim. Kisi-kisi tadi. Sapu sama seroy di belakang. Daya buat nyangkut teh. Masa mau kamu pakai? Oke, terus. Oh, halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, di sini kalau menurut Bu Dini, ini tolong diberikan keterangan di emoticon itu. Misalkan apa? Crying itu apa gitu loh. Jadi supaya ini aja sama aja persepsinya gitu. Apa bedanya yang tangan begini dengan yang smile tersipu-sipu merona merah itu apa bedanya gitu. Jadi supaya ada bedanya, jadi kamu di bawahnya dikasih keterangan gitu. Paham nggak yang Bu Dini maksud Mustaqim? Ya Bu, paham Bu. Supaya nggak mispersepsi. Jadi misalkan yang paling kanan itu set, yang ke sebelah kedua dari kanan itu happy, ini crying, ini apa gitu ya, itu dikasih keterangan. Oke, nah terus berikutnya halaman berikutnya.
Oke, di sini dilihat ya. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Peserta didik mengeksplor, mendiskusikan materi tentang konsep pemasaran, ya. Nah, ini nih harus diperjelas cakupannya meliputi apa aja. Karena apa? Karena kan tadi materinya kan mengenai proses bisnis gitu loh. Ya, jadi maksudnya Bu Dini harus sinkron. Materinya kan soalnya tadi proses bisnis. Gitu. Ya. Dan misalkan materi tentang konsep pemasaran meliputi apa, misalkan pengertian, jenis, apa pihak yang terlibat atau apa gitu. Jadi supaya anak-anak itu kerjanya ada arahnya. Nah, dan ini kata-kata konsep pemasaran perlu disinkronkan. Cocok nggak dengan materinya, gitu ya? Oke, halaman berikutnya. Nah, kalau dilihat soal ini ya, soal apa namanya multiple choice, ini soalnya sudah bagus. Bu Dini baca sekilas, ini adalah soal-soal yang dirumuskan dengan basis high order thinking skill. Ya, bisa dilihat di sini nggak ada soal yang misalkan apa yang dimaksud dengan pemasaran, apa ini udah soalnya udah bagus. Ya, jadi teman-teman bisa mencontoh gitu ya. Maksudnya bukan berarti soal pilihan ganda atau soal multiple choice itu hanya yang datar-datar aja atau yang low order thinking skill gitu. Tapi ini sudah high order thinking skill. Jadi kalau misalkan nanti mau lebih canggih lagi, kisi-kisinya di split jadi C berapa, ini udah nggak ada masalah. Karena sudah mewujudkan C1, 2, 3, 4, 5 lah gitu minimal. Itu ya. Nah, cuma kita lihat yang refleksi apa yang remedial ya tadi, bawahnya. Bawah ini. Oke, bawahnya lagi. Tadi ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Nah, yang ini nih. Yang ini. Nah, di sini pemasaran adalah pasar. Nah, ini nanti yang perlu diperbaiki, nggak usah sekarang. Jadi maksudnya Bu Dini supaya selaras aja, gitu ya. Karena kalau ini kembali lagi kan tadi ngajarnya udah canggih, soalnya juga sudah canggih. Nah pas soal remedi itu jadi downgrade gitu. Karena soalnya yang minimalis gitu ya. Konsep pemasaran adalah ya gitu. Itu terus udah sih itu aja. KKTP itu apa tuh Bu Dini baru denger ini KKTP kan biasanya Bu Dini taunya KKM, kriteria ketuntasan minimum. Kalau KKTP kriteria ketuntasan dan pembelajaran tuh. Kriteria Mohon izin menjawab Ibu membantu Mas Mustaqim, kakak Ibu. Oke, terima kasih. Itu yang menentukan guru standarnya berapa? 60 atau 70 atau 75? Kalau di sini tadi Bu saya searching itu dan saya tanya ke kurikulum Merdeka itu tidak ada itu Bu kayak KKM seperti itu tidak ada. Tapi ada KKTP, nggak ada KKM tapi ada KKTP. Iya Ibu. Ini sebenarnya ya. Tapi kan ada itu kriteria tercapai pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah itu dasar angka misalkan 60, 65, 70 guru yang iya Ibu. Oke, makasih Apri. Iya Ibu, terima kasih. Oke, cukup Mustaqim ya. Teman-temannya udah bagus banget ini punya Mustaqim gitu ya. Gitu. Jadi silahkan nanti bisa dijadikan contoh dan silahkan di screen dan kita juga berikan aplaus untuk Mustaqim 2 kali presentasi. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama. Baik, sekian teman-teman presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Dini
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sinyal potong. Oke, lanjut yang SMA siapa? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya apakah suara saya sudah terdengar? Dipanggilnya Mbak Pipit atau Mbak Ayu? Mbak Nuke. Nuke, oke. Silakan Mbak Nuke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dini yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah saya bersama dengan Mbak Novia. Di sini saya mempresentasikan modul ajar di SMA Negeri 1 Surakarta. Yang pertama yaitu mengenai identitas modul. Pada identitas modul perlu ditambahkan komponen informasi identitas pelajaran dan semester. Selanjutnya yaitu pada alokasi waktu. Di sini alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit atau 2 JP, di mana alokasi waktu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Alokasi waktu terlalu sedikit untuk tujuan pembelajaran yang sampai pada daftar skala prioritas. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran sudah adanya kesesuaian CP dengan perumusan tujuan sudah baik. Selanjutnya yaitu pada kegiatan pendahuluan 15 menit. Di sini pada kegiatan pendahuluan perlu dipaparkan tujuan pembelajaran dan desain pembelajaran yang akan dilakukan kepada peserta didik. Sedangkan inti yang terdiri dari 60 menit. Di sini kegiatan inti tidak terintegrasi dengan sintak model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning, di mana sintak discovery learning terdiri dari 6 sintak. Yang pertama ada pemberian rangsangan, yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada pembuktian, dan yang keenam ada menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup. Di sini guru belum menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Seharusnya di sini guru menyampaikan yaitu materi pembelajaran pada berikutnya yaitu permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Serta pada kegiatan refleksi tidak dijelaskan seperti apa refleksi yang akan dilakukan. Sebaiknya sebelum melakukan kegiatan refleksi, guru memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari tersebut dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya pada kolom pengayaan dan remedial, di sini perlu didukung penjelasan bagaimana kegiatan pengayaan dan remedial akan dilakukan. Dan untuk lampirannya perlu ditambahkan lampiran materi presentasi yang akan disampaikan kepada peserta didik.
Selanjutnya, lampiran lembar kerja peserta didik. Di sini sudah sesuai materi pelajaran, namun tipe soal masih low, belum high. Selanjutnya, tidak terdapat kisi-kisi soal serta rudik penilaian. Izin menyampaikan perbaikannya, Bu. Iya, silakan. Untuk perbaikannya, di sini modul ajar terdiri dari 1A, identitas modul, yang terdiri dari nama penyusun, nama institusi, tahun penyesuaian atau perangkat ajar, jenjang sekolah, identitas pelajaran, fase atau kelas atau semester, serta elemen, dan yang terakhir ada capaian pembelajaran. Untuk alokasi waktu 2 kali 45 menit. Untuk kompetensi awal, kata kuncinya yaitu ilmu ekonomi, kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Untuk pengetahuan dasarnya yaitu macam-macam kebutuhan. Untuk C-nya profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk sarana dan prasarana, di sini ada fasilitas berupa HP, laptop, LCD, Wifi, dan alat tulis. Untuk medianya, di sini PPT dan LKPD. Lingkungan belajarnya yaitu lingkungan kelas. Untuk target peserta didik yaitu kategori peserta didik E dengan jumlah peserta didik 36 siswa. Untuk ketersediaan materi yaitu inti masalah ekonomi dengan model pembelajaran discovery learning. Untuk komponen inti ada tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Pada pertemuan ke-1 yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan konsep ilmu ekonomi dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemahaman bermaknanya, yaitu peserta didik mampu memahami tujuan dan peran mempelajari ekonomi. Serta peserta didik mampu menerapkan konsep ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan pemantik, yaitu apa yang kalian ketahui tentang ekonomi? Dan yang kedua yaitu mengapa ilmu ekonomi berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Untuk kegiatan pembelajaran, alokasi waktu 2 JP yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan 10 menit. Diawali dari yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, guru menyiapkan kelas agar lebih kondusif dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi, serta peserta didik mampu menerapkan konsep ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru menyampaikan desain pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Untuk selanjutnya, kegiatan inti terdiri dari 50 menit. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulasi, yaitu menjelaskan materi tentang konsep dan pembagian ilmu ekonomi melalui tayangan PowerPoint. Yang kedua, pertanyaan atau identifikasi masalah 5 menit. Di sini guru menyampaikan kasus yang akan diidentifikasi oleh peserta didik dan membagi lembar kerja peserta didik 1. Di sini terdapat kasus yaitu Pak Beni adalah seorang karyawan di perusahaan penerbitan. Akibat COVID-19, perusahaan tempat Pak Beni bekerja mengalami kebangkrutan, sehingga semua karyawan di PHK.
Pesangon yang diterima Pak Beni tidak besar dan berdampak pada kehidupan ekonominya, sehingga pengeluaran untuk anak dan istrinya perlu dibatasi. Berdasarkan kasus tersebut, termasuk ke dalam cabang ilmu apa dan masalah institusi ilustrasi tersebut. Di sini, guru memberikan tugas kelompok dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi masalah yang sudah disampaikan terkait materi ilmu ekonomi tersebut. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Alokasi waktu 10 menit. Di sini guru mendorong peserta didik mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan seperti sesuai dengan kasus yang disajikan secara kelompok. Yang keempat, ada pengolahan data. Alokasi waktu 10 menit. Di sini peserta didik berdiskusi dengan teman sebangkunya mengolah data atau informasi terkait kasus yang disajikan. Yang kelima, ada pembuktian yang terdiri dari 10 menit. Guru bersama peserta didik memverifikasi hasil informasi atau hasil diskusi yang telah diolah. Dan yang keenam, ada menarik kesimpulan yang terdiri dari 5 menit. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hasil verifikasi guna memastikan persamaan persepsi mengenai materi yang dibahas. Serta peserta didik beserta guru menarik kesimpulan dari hasil verifikasi. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup yang terdiri dari 30 menit. Di sini guru melakukan asesmen sumatif materi ilmu ekonomi dengan alokasi waktu 20 menit. Yang kedua, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang konsep ilmu ekonomi dan pembagiannya. Yang ketiga, guru meminta peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan link Menti. Dan yang keempat, guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi kelangkaan. Dan yang kelima, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam atau penutup. Selanjutnya, untuk asesmen, di sini ada asesmen diagnostik yang berupa tes lisan melalui pertanyaan pemantik. Yang kedua, ada asesmen formatif yang berupa 1 penilaian pengetahuan LKPD, yaitu hasil diskusi berdasarkan kasus yang disajikan. Yang kedua, ada penilaian sikap. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Dan berupa asesmen sumatif, yaitu pada LKPD 2. Untuk selanjutnya, pengayaan dan remedial. Pengayaan dilakukan apabila peserta didik telah melampaui kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Peserta didik dapat diberikan soal atau penugasan dengan level kognitif yang lebih tinggi seperti melakukan kampanye melalui solusi yang ditawarkan, melalui media sosial dengan membuat infografis, poster, maupun film pendek. Untuk kegiatan remedial di sini diberikan apabila peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Remedial dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu dengan memberikan intervensi yang sesuai dengan level kompetensi peserta didik. Untuk daftar pustakanya terdiri dari beberapa daftar pustaka, dan untuk lampirannya yaitu terdiri 1 materi tentang ilmu ekonomi yang berupa PPT. Selanjutnya, rubrik dan instrumen penilaian, ada aspek formatif. Di sini kasusnya seperti yang telah saya bacakan pada kegiatan inti dengan rubrik penilaian, yaitu pertama ada sistematika penulisan jawaban dengan skor 1-5. Yang kedua ada analisis kasus, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan dengan nilai akhir, yaitu skor yang diperoleh dikali 100 dibagi dengan total skor. Yang kedua ada penilaian sikap atau penilaian sikap yang terdiri dari
aspek berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan presentasi, menerima kritik dan saran, mampu bekerja sama dalam kelompok, mampu bertanggung jawab, aktif mengemukakan pendapat, serta mampu menampilkan presentasi hasil diskusi yang menarik. Untuk rubrik penilaiannya yaitu peserta didik akan memperoleh nilai 0 jika tidak melakukan kegiatan sesuai dengan aspek yang dinilai, dan akan mendapatkan nilai 1 jika kegiatan sesuai dengan aspek yang dinilai, dengan nilai akhir yaitu skor diperoleh dikalikan 100 dibagi dengan total skor. Untuk penilaian keterampilan, di sini skor yang dinilai yaitu bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Dengan rubrik penilaian yaitu bernalar kritis akan memperoleh nilai 1 apabila hanya menerima pemikiran dari rekan kelompok, dan akan mendapatkan nilai 2 apabila menyebutkan satu pemikiran kepada rekan kelompok lain. Yang ketiga, untuk poin 3 yaitu menyebutkan beberapa pemikiran kepada rekan kelompok. Dan untuk poin 4 yaitu menjelaskan pemikiran secara detail. Untuk aspek gotong royong, nilai 1 diperoleh apabila aspek 1 terpenuhi, skor 2 apabila dua aspek terpenuhi, dan skor 3 apabila 3 aspek terpenuhi, dan skor 4 apabila 4 aspek terpenuhi. Dengan nilai akhir, skor yang diperoleh dikalikan 100 dibagi total skor. Untuk asesmen sumatif, di sini komponen dasarnya yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi yang terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, indikatornya menjelaskan konsep ilmu ekonomi menurut para ahli pada butir soal nomor 1, 2, dan 3 untuk tingkat kemampuan pada C2. Yang kedua yaitu indikator menganalisis konsep pengelolaan ilmu ekonomi untuk soal nomor 4 sampai dengan nomor 9 dengan tingkat kemampuan C2 dan C4. Dan yang ketiga, menganalisis lingkup permasalahan pembahasan ekonomi untuk nomor soal 10 dengan tingkat kemampuan C4. Adapun instrumennya sebagai berikut. Dengan pedoman penilaian, skor yang diperoleh dikalikan 100 dibagi skor maksimal dengan nilai predikat A sampai dengan E. Dan untuk LKPD penilaian sumatif, seperti pada yang terlampir pada work ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nuke ya. Coba tolong ditampilkan yang awal ini, yang capaian pembelajaran. Nah, pertanyaannya Bu Dini ya, capaian pembelajaran apakah ditulis semua copy paste itu atau hanya diambil, diduplik yang terkait dengan yang akan diajarkan saja? Jadi misalkan contohnya diajarkan ini kan tentang ilmu ekonomi ya. Jadi kan tidak belajar mengenai konsep bank, industri keuangan, itu gitu. Nah itu Bu Dini bukannya mau menyalahkan hanya konfirmasi gitu. Ditulis semuanya gitu. Kalau model di SMA. Oke. Kalau tadi SMK Mustaqim itu hanya dicuplik yang akan diajarkan saja ya? Iya Bu, dicuplik kayak satu. Misalkan kan ini kan mau belajar untuk pertemuan berapa gitu. Oke, paham. Oke, paham. Ya udah, mungkin kan di SMA 1 stylenya gitu ya udah yang penting ikut. Nah, maksudnya begini yang penting Nuke itu punya pemahaman lain gitu loh. Maksudnya yang penting
nyupliknya dari mana itu kan sudah satu sumber semua ya, antara Mustaqim dan Nuke. Masalah yang dikutipnya apakah whole package ataukah hanya part-part yang diajarkan, itu nanti disesuaikan dengan request sekolah. Nah, Bu Dini mau tanya yang SMA 4, SMA 8, bagaimana cara kalian menulis capaian pembelajaran SMA 4? Dicuplik Ibu. Dijuplik, oke. SMA 8 Dicuplik saja Bu. Oke. SMA hanya apa sih? 1, 4, 8 itu sudah lagi nggak? Udah ya, kayaknya 1, 4, 8 ya kemarin ya. Ada nggak SMA yang lain? Halo? Kok ada yang jawab? Kalian ada yang di SMA itu, SMA 1, 4, 8 atau ada yang lain? Sudah Ibu. Saya SMA 1, 4, dan 8. Ya udah, kan tahu maksudnya Bu Dini, kalau 1 itu dicuplik semua, kalau 4 dan 8 hanya dicuplik yang diajarkan saja. Oke, apa-apa. Nah terus, Mbak Nuke, untuk profil pelajar Pancasila, itu hanya ditulis sesingkat itu, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu kan ya, kalau di SMA 1 kan modelnya gini. Kalau SMA 4 gimana? SMA 4 ditulis semua Bu. Nah, kayak Mustaqim tadi ya berarti ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. SMA 8? Kalau di SMA 8 cuma dituliskan beberapa saja Bu, enggak dituliskan semuanya. Profil pelajar Pancasila ditulis Cuma sama sih kayak yang ini, yang SMA 1 itu. oh jadi singkat-singkat gini, gotong royong, kreatif, jadi intinya aja. Kalau Mustaqim kan tadi semuanya kan ya. Oke, ya udah, itu yang penting kalian tahu gitu loh ya. Jadi maksudnya Bu Dini, kita yang harus menyesuaikan dengan karakter sekolah kita masing-masing. Gitu ya. Jadi nggak ada yang paling benar. Yang paling benar adalah yang itu diterapkan di sekolah tersebut gitu. Jadi kalau ini nanti dibawa ke SMA 4 kan nanti beda. Tapi yang penting ini benar di SMA 1 gitu loh. Paham ya yang Bu Dini maksud ya? Oke. Nah, terus berikutnya kegiatan pendahuluan. Menuke. Nah, ini materinya ilmu ekonomi ya. Itu materi pertama ya? Iya Bu. Jadi pertemuan pertama di kelas berapa ini? Kelas 1 atau kelas 10? Kelas 10 itu kelas 1 ya? Iya. Nah terus, itu kan di situ kegiatan pendahuluan oke. Di situ ada yang nomor 5, guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, menurut Bu Dini ya, itu ditulis aja detailnya gitu loh. Guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan apa gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya sudah spesifik gitu. Kalau itu kan masih general gitu. Jadi mau nanti ngajar dipakai di kelas 11 ya masih bisa, di kelas 12 masih bisa gitu. Tapi kalau di itu kayaknya tadi pertanyaan pemantiknya apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi gitu ya, kayaknya gitu ya. Gitu, oke. Itu terus ini untuk pendahuluan oke, inti oke, penutup oke, ke di bawahnya, di bawah penutup. Nah, sekarang kita lihat ya, maksudnya Bu Dini kan kalian jadi nambah referensinya. Style yang di SMA 1 berbeda dengan style yang di SMK 6 tadi gitu loh. Jadi ya kita yang sesuaikan dengan sekolah. Nah, kalau Bu Dini boleh memberikan masukan gitu ya. Ketika di sini pengayaan dan remedial yang ditulis Mbak Nuke itu kan pengayaan yang ditulis Mbak Nuke itu menurut Bu Dini adalah definisi dari pengayaan gitu loh.
definisi dari pengayaan. Jadi itu digunakan di mata pelajaran fisika bisa, karena itu adalah definisi general dari pengayaan. Nah, harapannya begini, bisa lebih spesifik sih. Pengayaan dilakukan ketika peserta didik telah melampaui KKTP ilmu ekonomi, gitu loh, apa-apa gitu, spesifik. Peserta didik dapat diberikan soal level kognitif yang lebih tinggi terkait ini penugasan apa gitu. Jadi lebih spesifik ya. Kalau ini kan masih definisi dari pengayaan. Gitu. Begitu juga yang dengan remedial. Gitu. Jadi benar-benar sudah spesifik implementasi yang dilakukan. Itu. Nah, terus untuk tampilan materi. Nah, tampilan materi tadi, kasusnya Bapak Beni itu kan sebenarnya di awal kan ya? Ya jadi mungkin kalau Bu Dini sih lebih kayak tadi masukannya ke Mustaqim, jadi ada cover, ada persepsi, ada apa, jadi runtut aja gitu. Dan ketika itu diakses oleh di share PowerPoint itu ke siswa, mereka juga tahu gitu ketika belajar di rumah. Oh ternyata habis cover itu ada persepsi, habis itu ada tujuan pembelajarannya apa, oh habis itu ada kasusnya Pak Beni, habis itu apa gitu, jadi biar lebih runtut gitu. Terus, nah untuk soal ya, kelihatannya belum tersaji secara itu ya, kan kayak gini, langsung soalnya, kisi-kisinya apa belum ditata secara runtut apa memang belum ada? Yang bagian Enggak, jadi kalau kayak tadi kan yang kayaknya punyanya Mustaqim kan tuh udah runtut tuh. Dia pertama melakukan diagnostik ada kisi-kisi diagnostik, habis itu ada kisi-kisi formatif, ada kisi-kisi sumatif. Nah, kalau di sini melakukannya apa gitu. Jadi maksud Bu Dini kayaknya apa penataannya yang belum ditata secara runtut atau memang belum ada gitu. Gimana? sebentar Bu. Karena tadi langsung soal dan langsung rubrik gitu yang Bu Dini simak. Iya Bu. Gitu. Jadi nanti coba lagi ditata yang kayak punya Mustaqim itu dia udah bagus gitu loh. Terlepas dia natanya kisi-kisi semua gitu. Ya itu kan stylenya Mustaqim, yang penting ada, dan yang penting itu kisi-kisi di awal. Kalau begini gitu ya, gitu. Abis itu baru soalnya, baru rubriknya gitu. Gitu sih masukan dari Bu Dini. Untuk yang SMA boleh di end screen, dan kita sama-sama berikan applause juga buat Mbak Nuke yang walaupun udah malam tapi masih prima presentasi on semuanya. Kedengaran nggak nih Bu Dini tepuk tangan, yang lainnya kan supaya nggak ini kedengaran. Wah, nafsu siapa tuh? Oke, ini nggak terasa udah jam 9 lewat. Nanti dikomplain sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, ya. Kita akhiri, ya. Bu Dini masih ada rasa ganjel karena yang kurikulum 2013 itu belum diberikan kesempatan, gitu ya. Nah nanti tolonglah kalian atur kita kapan zoom lagi atau tetap muka. Bu Dini manut aja karena sebenarnya udah 7 pertemuan, gitu loh. Tapi kan Bu Dini, tapi kalau kalian rasa cukup, udah nggak usah gitu yang kurikulum 2013 ya terserah. Tapi Bu Dini masih menyediakan waktu kalau kalian mau nambah. Nanti pakai Zoom boleh, di kampus boleh, tapi tolong kalian sepakat dulu. Nanti kalau mau ya, kalau enggak Bu Dini nggak maksa loh, gitu. Ya kalau mau kalian sepakat dulu, Bu hari Kamis Zoom, gitu. Oke, Bu hari Kamis di kampus boleh, gitu ya. Nanti silakan lah, gitu ya. Dan ini kan sudah lewat jam 9. Sebaiknya kita segera akhiri karena kalian kan hidup kan bukan hanya belajar aja, tapi juga kan bersosialisasi dan lain sebagainya, dan juga istirahat, gitu ya. Bu Dini ucapkan terima kasih atas kesediaannya, keseriusannya, gitu ya, menghadiri perkuliahan ini, dan
Insya Allah nanti silahkan dicari waktunya atau jika diperlukan Bu Dini siap, jika tidak apa ya. Bu Dini akhiri sesi ini, sesi malam ini. Terima kasih sekali lagi Bu Dini ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Selamat malam. Oke, selamat istirahat ya semuanya ya. Ora. Ojo tambah meneh. Dah Dim, merdeka. Kan kurikulumnya merdeka ini.